Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aransyah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membandingkan diskusi ilmiah yang ada. Yang pertama itu ada diskusi panel. Untuk definisi dan tujuan dari diskusi panel sendiri itu untuk menghadirkan 3 hingga 6 panelis untuk menyajikan atau menentukan isu yang akan dibahas dan juga akan dipaparkan, lalu mengambil kesimpulan dari perspektif yang berbeda. Dan juga ada jumlah dan karakteristik dari peserta seperti moderator, penulis, audiens, dan non-tulis. Untuk moderator sendiri bertugas untuk memimpin acara tersebut dari awal hingga akhir dengan kondusif. Lalu ada non-tulis yang bertugas untuk mencatat poin-poin yang penting dari acaranya. Lalu ada panelis yang akan menyajikan atau memaparkan materi dari hasil diskusi panel. Lalu ada audiens yang akan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan, tanya dan jawab dalam sesi diskusi. Untuk tingkat formalitasnya ada semi formal dan formal. Lalu ada pramoderator yang bertujuan untuk mengarahkan dan memimpin jalannya diskusi panel dengan lancar. Dan juga moderator akan memberikan kesempatan bagi panelis untuk berbicara. Moderator juga akan memberikan waktu yang cukup bagi sesi diskusi. Adapun hasil dari diskusi panel yaitu berupa kesimpulan ataupun ringkasan yang didapatkan dari hasil diskusi panel berdasarkan perspektif yang berbeda. Lanjut ada seminar. Untuk seminar sendiri, menurut dari UZA 2013, seminar adalah kegiatan pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah dengan diikuti banyak peserta yang ahli dalam bidangnya. Adapun juga jumlah dan karakteristik peserta seperti MC, moderator, penulis, audiens, dan narasumber. Untuk MC bertugas untuk membuka acara seminar terlebih dahulu, lalu akan dilanjut dengan moderator yang akan memimpin jalannya seminar dari awal hingga akhir dengan kondusif. Adapun juga penulis yang akan mencatat poin-poin yang penting dan juga merangkum isi dari seminar. Dilanjut dengan audiens yang akan mendengarkan dan juga aktif dalam sesi diskusi. Dan dilanjut yang terakhir ada narasumber yang akan bertugas untuk menyajikan atau memaparkan materi yang telah ditentukan sesuai isu yang dibahas. Untuk tingkat formalitasnya yaitu formal dan juga peran moderator itu berperan penting untuk memandu jalannya seminar dengan lancar. Dilanjut dengan hasil, audiens dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Dilanjut dengan konferensi. Menurut RACE 2014, konferensi merupakan pertemuan formal sekelompok individu ataupun perwakilan dari badan untuk membahas suatu topik dan juga membuat keputusan bersama atas isu yang telah dibicarakan. Untuk jumlah dan karakteristik peserta, yang pertama itu ada moderator, kedua penulis, yang ketiga pembicara atau peneliti, dan yang keempat keynote speaker, dan yang terakhir ada audiens. Untuk moderator akan bertugas untuk memimpin jalannya konferensi dengan lancar dari awal hingga akhir, dan juga dilanjutnya penulis yang akan bertugas untuk mencatat poin-poin yang penting dan juga merangkum hasil dari kesimpulan konferensi yang telah dibahas. Lalu ada pembicara atau peneliti yang akan menyajikan materi dari yang telah ditentukan. Dilanjut dengan keynote speaker yang akan membuka awal dari konferensi atau juga membuka topik yang akan dibahas. Dilanjut dengan audiens yang akan mendengarkan dan juga berperan aktif dalam sesi diskusi seperti tanya jawab. Ada juga tingkat formalitas yaitu bersifat formal. Dilanjut dengan pramoderator yang bertugas untuk mengatur alur berjalannya konferensi dan juga mengatur sesi presentasi dan tanya jawab. Moderator juga akan menyimpulkan hasil dari diskusi konferensi. Yang terakhir ada hasil, yaitu publikasi lanjutan dan memberikan kritik dan saran kepada para peneliti, serta dapat memberikan pemahaman dan juga wawasan baru bagi para audiens. Dilanjut dengan simposium. Menurut Tarikan 2008, simposium adalah pertemuan ilmiah yang mendatangkan beberapa panelis untuk menyajikan makalah dan juga memberikan pandangan yang berbeda. Untuk jumlah dan karakteristik peserta, ada moderator, penulis, pemateri, dan audiens.
Untuk moderator akan memimpin jalannya diskusi dari awal hingga akhir dengan lancar, dan juga moderator akan memberikan kesempatan bagi para panelis untuk bersuara. Lalu dilanjut dengan penulis yang akan berperan untuk mencatat poin yang penting, dan juga penulis akan merangkum hasil-hasil materi dari simposium yang telah dipaparkan, dan pemateri akan memaparkan materinya yang sesuai dengan isu yang telah ditentukan. Lalu ada audiens yang akan mendengarkan dan juga aktif dalam sesi diskusi. Untuk tingkat formalitasnya itu bersifat formal, dan juga peran moderator di sini ialah untuk mengerahkan dan memimpin jalannya diskusi dengan lancar dari awal hingga akhir, dan juga moderator akan memberikan kesempatan bagi panelis untuk berbicara. Moderator akan menjaga alur diskusi agar berjalan lebih kondusif. Untuk hasil akhir dari simposium itu diharapkan ialah hasil yang didapatkan atas keputusan bersama dan juga berdasarkan perspektif yang berbeda. Dilanjutkan dengan kolokium. Menurut dari Rahmawati 2025, kolokium ialah merupakan seminar ataupun forum ilmiah yang diselenggarakan oleh program studi untuk mahasiswa tahap akhir. Dalam kegiatan ini, mahasiswa akan mempresentasikan tugas atau penelitian akhirnya kepada dosen pembimbing ataupun juga dosen penguji. Untuk jumlah dan karakteristik peserta, ada moderator yang akan memimpin jalannya kolokium dari awal hingga akhir dengan kondusif. Lalu ada notulis yang akan mencatat poin-poin atau materi yang telah disampaikan oleh pemateri, yaitu mahasiswa. Dan ada juga panelis yang bisa kita sebut sebagai mahasiswa yang akan menyajikan materinya dari tugas akhir. Lalu ada audiens. Audiens sendiri bertugas untuk mendengarkan dan juga aktif dalam sesi diskusi. Untuk audiens ada dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Untuk tingkat formalitasnya itu ia bersifat semi formal hingga formal. Lalu ada peran moderator yang bertugas untuk mengarahkan dan memimpin jalannya diskusi dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan juga moderator akan memberikan kesempatan bagi para panelis untuk berbicara atau juga menyampaikan materi yang telah diteliti. Dan juga moderator akan menjaga alur diskusi bagi panelis dan juga dosen pembimbing maupun dosen penguji dalam kolokium. Untuk hasil yang akan diharapkan berupa kesimpulan ataupun ringkasan yang didapat dari isu yang diteliti oleh mahasiswa akhir. Dilanjut dengan debat. Untuk definisi debat sendiri menurut Keraf 2004 ialah debat merupakan argumen antara individu dan juga maupun antar kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan argumen masing-masing. Lalu ada jumlah dan karakteristik peserta. Yang pertama itu ada moderator yang bertujuan untuk memimpin jalannya debat, dan juga notulis yang akan mencatat poin-poin penting lalu merangkum hasil dari debat tersebut. Lalu ada tim. Untuk tim sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tim pro yang akan mempertahankan hasil dari argumennya, dan juga tim kontra yang akan menyerang dari hasil tim pro. Lalu ada audiens yang akan mendengarkan isi dari debat tersebut. Ada juga juri yang akan menilai akhir dari hasil debat yang dilakukan oleh tim pro dan juga tim kontra. Lalu dilanjut dengan tingkat formalitas bersifat semi formal hingga formal. Lalu ada peran moderator yang bertugas untuk membuka dan mengatur sesi debat antara kedua tim. Moderator juga memberikan kesempatan berbicara kepada kedua tim dengan batas waktu. Lalu ada hasil dari debat, yaitu memenangkan lomba, dan ada keputusan yang didapat dari debat melalui tim pro dan kontra. Lalu dilanjut dengan komponen 2, yaitu merancang kegiatan ilmiah tingkat fakultas. Saya mengambil seminar karena dengan alasan seminar dapat menjadi sarana bagi para ahli untuk untuk memberikan wawasan mengenai pemanfaatan dari segi positif dan juga kekurangan dari artificial intelligence atau AI dalam pendidikan tinggi, baik dalam pembelajaran, evaluasi, pengetahuan, dan juga bimbingan. Seminar juga merupakan forum yang sangat terbuka karena selain poin yang didapat oleh narasumber, audiens juga dapat menambah wawasan dari diskusi yang terbuka berlangsung. Untuk struktur acaranya saya sudah menyusun durasi itu dari 3 jam lebih.
Untuk sesi pembukaan saya mengambil 15 menit, lalu sesi presentasi 60 menit kali 2, lalu sesi diskusi 30 menit kali 2. Untuk sesi istirahatnya saya mengambil 10 menit, lalu untuk ditutupnya sesi itu berupa 10 menit. Lalu yang ketiga itu adalah berjumlah 3 sesi, dan yang terakhir narasumber berjumlah 2. Masing-masing narasumber mempunyai waktu 60 menit untuk memaparkan materi. Adapun juga tantangan dan solusi dari seminar, yaitu waktu yang terbatas. Untuk solusi dari ini, pihak panitia dapat mengatur waktu yang sesuai dan keterlibatan moderator untuk mengelola waktu dalam diskusi. Lalu yang kedua, ada kendala teknis yang tak terduga. Untuk solusinya, pihak panitia dapat melakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari kesalahan teknis yang tidak terduga. Lalu yang terakhir, ada partisipasi peserta yang pasif. Untuk solusinya sendiri, moderator dapat mengatur suasana yang mendukung dan juga membuat ruang yang tidak mengintimidasi bagi para peserta. Lalu ada ukuran keberhasilan acara, yaitu para peserta mengikuti seminar dengan aktif dan juga meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Lalu hasil evaluasi atau kritik dan saran yang diberikan oleh para peserta. Yang terakhir, ada tergunanya wawasan dan materi bagi para peserta dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.